materi yang cocok sehubungan dengan kehormatan yang harus diberikan oleh semua lelaki dan makelar sejati, kepada diri mereka sendiri, aku merasa wajib untuk menyampaikan kepadamu betapa aku sudah berupaya mengembalikan pemuda Stern ke jalan yang benar. Jadi bab 10 ini masih bab dengan pencerita Batavus Drugsuvel. Dia mengomentari tulisan dari Stern muda. Hari ini Kamis 22 Juli kita membaca bab ini, bab 10 ya. Aku tidak bicara mengenai Tuhan dengannya karena dia penganut Lutheran. Tapi aku memengaruhi pikiran dan kehormatannya. Lihatlah bagaimana aku melakukan ini dan amati betapa bergunanya pengetahuan mengenai umat manusia. Aku mendengar dia berkata, Aup Ehrenwort, dan bertanya, apa maksudnya? Ini maknanya demi kehormatan ya. Artinya, jawab Stern, aku mempertaruhkan kehormatanku atas kebenaran perkataanku. Itu dalam sekali, kataku. Apakah kamu begitu yakin mengucapkan kebenaran? Ya, jawabnya. Aku selalu mengucapkan kebenaran ketika dadaku menyala. Pembaca tentu mengetahui lanjutannya. Itu benar-benar sangat mulia, kataku, dan kubuat seakan aku mempercayainya. Namun inilah bagian dari perangkat yang kusiapkan untuk Stern untuk menunjukkan kepada pemuda itu tempat kedudukan yang sebenarnya. Dan untuk membuatnya mengerti betapa besar jarak antara seorang pemula, walaupun ayahnya mungkin punya bisnis besar, dan seorang makelar yang sudah mengunjungi bursa selama 20 tahun. Tapi aku mengatakannya dengan cara yang tidak mempertaruhkan risiko Tuan Stern tua jatuh ke tangan Bushelwing and Waterman. Aku tahu sekali kalau Stern hafal segala macam puisi, dan karena puisi selalu mengandung kebohongan, aku yakin sekali akan segera memergokinya mengucapkan kebohongan. Lagi pula, aku memang memergokinya dalam waktu yang tidak lama. Aku duduk di ruang belakang dan dia sedang berada di suite ruang depan yang dipisahkan dengan ruang belakang dengan pintu sorong. Memiliki suite semacam itu dianggap sangat terhormat di Amsterdam. Beranda itu. Karena kami memang punya suite. Mary sibuk merajut dan Stern hendak mengucapkan sesuatu kepadanya. Aku mendengarkan dengan saksama, dan ketika Stern sudah selesai, aku bertanya apakah dia punya buku berisikan kisah yang baru saja diceritakannya. Dia mengatakan, ya, lalu memberikan buku itu kepadaku. Itu salah satu buku karya seorang lelaki bernama Heine. Puisi Heine. Keesokan harinya, aku memberinya maksudku Stern catatan ini. Renungan mengenai seseorang yang mencintai kebenaran yang mendeklamasikan omong kosong Heine. Berikut ini kepada seorang gadis yang sedang sibuk merajut di ruang tamu. Auflohen des Gesangs herrlichen trach ich dich fort. Herrlichen, Mary adalah kekasihmu. Apakah orang tuamu dan Lois Meyer tahu itu? Pantaskah mengucapkan itu kepada seorang anak yang gara-gara itu langsung tidak mematuhi ibunya? Merasa dirinya sudah cukup umur ketika dipanggil Herrlichen, apa arti kubawa kau pergi di atas sayapku? Kau tidak punya sayap, begitu juga dengan lagumu. Cobalah terbang di atas Laurel Grach yang tidak terlalu besar, yang tidak terlalu lebar itu. Namun, seandainya pun kau punya sayap, bisakah kau mengusulkan hal semacam itu kepada seorang gadis yang belum diresmikan menjadi anggota tetap gereja? Apa maksudmu dengan terbang pergi bersama-sama? Memalukan. Port nach den Florens des Gangs.
de Weg ich den schoonsten Ort. Kalau begitu, kau boleh pergi ke sana sendirian dan menyewa penginapan, tapi jangan membawa seorang gadis yang harus membantu ibunya di rumah. Namun kau tidak bersungguh-sungguh dengan perkataanmu, karena kau tidak pernah melihat Sungai Gangga dan karenanya kau tidak tahu apakah kau akan merasa nyaman di sana. Haruskah aku katakan kepadamu bagaimana keadaan yang sesungguhnya? Kau hanya mengucapkan kebohongan karena dalam hal puisi itu kau menjadikan dirimu budak dari irama dan rima. Seandainya baris pertama berakhir dengan kina, kau akan bertanya kepada Mary apakah dia mau pergi bersamamu ke Cina dan seterusnya. Oleh karena itu kau tahu bahwa perjalanan yang kau usulkan tidaklah serius dan semuanya bergantung pada denting kata-kata tanpa arti. Tadi itu terjemahannya, di atas sayap sukacitaku, kubawa kau pergi kekasih cantikku. Ketika Sungai Gangga memegang kekuasaannya, tempat terindah yang kukenal di sana. Bagaimana jika Barry benar-benar ingin melakukan perjalanan itu? Aku tidak bicara mengenai moda transportasi tak nyaman yang kau usulkan. Tapi Mary, terpujilah Tuhan, terlalu pintar untuk menginginkan negeri yang kau bilang. Dalich ein rot blunder garten im stillen Mondensechen die Lotosblumen erwarten. Icher traut Schwesterlein. Die Peiligen Kitchen and Kosen an Saunach den Sternen Empor. Heimlich erzachen de Rosen sich duten marchen in Och. Terjemahannya kira-kira di sana terhampar kebun penuh bunga merah. Di dalam cahaya bulan hening dan bening. Bunga teratai mendesah karena saudarinya begitu cantik dan dicintai. Bunga lembayung berceloteh dan terkikik dan memandang bintang-bintang tinggi di atas. Mawar-mawar berkicau misterius menyanyikan kisah cinta nan wangi. Apa yang hendak kau lakukan bersama Mary di kebun dalam cahaya bulan itu? Bermoralkah itu? Pantaskah itu? Terhormatkah itu, Stern? Apakah kau hendak mempermalukan sampai ke tingkat Bushling and Waterman? Tidak ada perusahaan dagang terhormat yang mau berurusan dengan mereka karena putri mereka kawin lari dan mereka ceroboh. Apa yang harus kukatakan ketika mereka bertanya di bursa, mengapa putri itu begitu lama berada di kebun itu? Karena kau tentu mengerti. Kurasa tak seorang pun akan percaya jika kukatakan bahwa putriku harus merawat bunga-bunga teratai yang seperti kau bilang sudah lama menunggunya. Lagi pula, semua orang pintar juga akan menertawakanku seandainya aku cukup tolol untuk berkata, Mary berada di sana, di kebun merah. Mengapa merah dan bukan kuning atau ungu? Untuk mendengarkan celoteh dan tawa bunga-bunga lembayung atau kisah yang saling diceritakan oleh mawar-mawar secara rahasia. Walaupun ini mungkin benar, apa gunanya bagi Mary jika semuanya itu terjadi secara begitu rahasia sehingga dia tidak memahami sepatah kata pun? Semua kebohongan menjemukan sekalipun jelek, karena ambillah sebatang pensil dan gambarlah mawar bertelinga, lalu lihatlah bagaimana jadinya. Lagi pula, apa maksudmu dengan mengatakan bahwa kisah-kisah itu beraroma wangi? Haruskah kukatakan kepadamu apa artinya itu dengan bahasa Belanda sederhana? Itu berarti kau bisa mencium kebohongan. Seperti itulah artinya. Da Hoeven Herbe
anlosen, die frommen klugen gazellen, an in der Perne Rausen des heiligen Stormwellen, da wollen wir niedersicken unter den Palmenbaum, an Ruhe en Lebe trinken, an Traumen seligen Traum. Rusa-rusa begitu saleh dan pintar, melompat-lompat ringan dengan riang, dan di kejauhan berderu selamanya aliran deras sungai suci. Dan di sana ketika tenggelam dengan riang di bawah pohon palem, di tepi sungai cinta, cinta dan damai ketika meneguk pemandangan indah yang kita impikan. Dari puisi Heine, Bowring, London 1866. Dari puisi-puisi Heine, terbitan Bowring, London tahun 1866. Jadi puisinya 1866, Multatuli menulis ini 1869. 1859. Sebentar, 1859, 1866. Berarti ini edit sebab 1870 Multatuli mengedit ulang novelnya. Jadi memasukkan puisi-puisi Heine salah satunya. Karena novel ini ditulis 1859, harusnya puisinya lebih tua dari 1859, ini 1866 yang digunakan. Nanti kita periksa ininya, apa namanya itu? Apakah ini termasuk bagian dari yang Multatuli edit di tahun 1870 ketika hak ciptanya diberikan oleh temannya kepada Multatuli dari penerbit pertamanya, temannya. Tak bisakah kau pergi ke kebun binatang jika ingin melihat hewan-hewan asing? Haruskah hewan-hewan ini berada di Sungai Gangga, di alam liar yang tidak akan pernah bisa kau amati dengan sangat cermat seperti dalam kurungan besi yang nyaman? Mengapa hewan-hewan itu saleh dan pintar? Aku tidak akan membicarakan kata terakhir itu yang berfungsi untuk menciptakan rima puisi konyol. Tapi saleh, apa artinya itu? Bukankah ini penyalahgunaan kata suci yang seharusnya hanya digunakan untuk orang yang sungguh-sungguh beriman? Lalu sungai suci itu, kisah-kisah yang kau ceritakan kepada Mary ini bisa membuatnya menjadi kafir, bisa mengguncang imannya karena keberadaan air suci lain selain air suci pembaptisan dan keberadaan sungai yang lebih suci daripada sungai Yordan. Bukankah itu merusak moralitas, kebajikan, agama, Kristenitas, dan kehormatan? Pikirkan semua ini, Steren. Ayahmu kepala firma terhormat. Dan aku yakin sekali dia setuju dengan cara bicaraku yang terang-terangan ini. Dan dia suka melakukan bisnis dengan orang yang membela kebajikan dan agama. Ya, prinsip-prinsip kuanggap suci, dan aku tidak segan mengatakan terus terang apa yang kumaksudkan. Oleh karena itu, janganlah merahasiakan apa yang kukatakan. Kau bisa menulis surat kepada ayahmu bahwa kau di sini berada dalam keluarga terhormat yang menunjukkan jalan yang benar kepadamu. Dan tanyalah kepada dirimu sendiri apa yang akan terjadi kepadamu seandainya kau pergi ke Bushling and Waterman. Di sana kau juga akan mendeklamasikan puisi-puisi semacam itu. Tapi tak seorang pun akan memberitahumu betapa tololnya perbuatan itu. Karena mereka ceroboh. Kau bisa menulis surat kepada ayahmu mengenai hal ini, karena aku tidak takut kepada siapapun ketika menyangkut prinsip-prinsip. Di sana, gadis-gadis mungkin sudah pergi bersamamu ke Sungai Gangga. Lalu saat ini kau mungkin sedang berbaring di bawah pohon di atas serumputan, sedangkan kini, karena aku memperingatkanmu, kau tetap bersama kami di rumah yang terhormat.
Kau bisa menulis surat kepada ayahmu mengenai semua ini dan katakan kepadanya bahwa kau sangat bersyukur karena datang kepada kami dan bahwa aku menjagamu dengan sangat baik dan bahwa putri Busheling and Waterman kabur. Sampaikan pujianku kepadanya dan katakan bahwa aku hendak menurunkan komisi sebesar 1/16% karena aku tidak tahan dengan orang-orang rendahan itu yang mencuri roti dari mulut pesaing perdagangan dengan memberikan penawaran yang lebih murah. Lagi pula, berbaik hatilah untuk memberi kami sesuatu yang lebih berarti ketika membaca di rumah keluarga Rosmeyer dalam paket Salman. Aku melihat laporan-laporan mengenai penanaman kopi selama 20 tahun terakhir di seluruh kresidenan di Jawa. Bacakan yang seperti itu kepada kami, maupun tidak boleh sebut para gadis dan kami semua dengan mengatakan bahwa kami kanibal yang telah menelan sebagian dari dirimu. Itu tidak terhormat, anak muda. Percayalah kepada seorang yang tahu apa yang terjadi di dunia ini. Aku telah melayani ayahmu sebelum dia dilahirkan. Maksudku, firmaku Las Co yang dulunya bernama Las Meyer. Oleh karena itu, kau mengerti bahwa aku bicara demi kebaikanmu. Ingatkan Prince juga agar bertingkah laku lebih baik dan jangan mengajarinya untuk menciptakan puisi. Dan berpura-puralah tidak melihat ketika dia menyeringai kepada pegawai pembukuan serta hal-hal semacam itu. Beri dia contoh yang baik, karena kau baik, dan bahwa putri Busheling and Waterman kabur. Sampaikan pujianku kepadanya dan katakan, oh ini ngulang lagi, bahwa aku hendak menurunkan komisi. Oh iya, ini satu halaman ngulang nih. Beri dia contoh yang baik karena kau jauh lebih tua dan cobalah untuk mengesankannya dengan kemantapan dan keseriusan karena dia harus menjadi maklar. Temanmu yang kebapaan Batavus Droustufel, firma Las Co, maklar kopi Lauriergracht nomor 37. Nah, baik teman-teman, itulah tadi pembacaan bab 10 dari novel Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli pada September sampai November 1859 di sebuah losmen murah di Belgia. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih untuk Pak Ubay atas pembacaannya. Jadi bab 10 ini intinya lebih sedikit dibandingkan bab 9 dan itu seperti surat dari Batavus pada Stern. Hal yang menarik adalah di bab 10 ini muncul kata-kata dalam bahasa Jerman. Apakah di terjemahannya HP Asing juga dituliskan seperti itu? Bagi teman-teman yang ingin mendiskusikan bab 10 ini langsung saja bertanya. Atau mungkin Mas Sigit bisa mengulang kata-kata dalam bahasa Jerman yang pronunciation yang baiknya seperti apa gitu. Terima kasih. Yang lainnya dulu sebelum aku, siapa yang mau? Ada nggak? Oh iya, terima kasih. Itu ada peserta Mbak Elis Benedikta Katarina. Selamat sore dan senang bisa dapat bergabung di pembacaan novel Max Havelaar di pertemuan ke-20 ini. Silakan.
Oke, kalau nggak ada aku dulu ya. Jadi gini, UP dan teman-teman, maaf tadi saya terlambat sedikit ya. Saya pakai jam di dapur, ternyata jamnya mundur itu. Pada bab 10 ini ya, ini hanya ada berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5. 5 halaman ya dalam versi bahasa Jerman. Di sini ada tokoh baru ya, penyair namanya Heine ya. Kebetulan saya membaca ada 1, 2 saya terjemahkan. Hendrik Heine, namanya itu Hendrik Heine. Di dalam terjemahan bahasa Jerman ini, novel Makaflat yang saya bawa, ini tentu saja puisinya juga dalam bahasa Jerman ya. UB tadi saya ikuti juga bahasa Jerman yang diterjemahkan itu, Mbak siapa itu tadi? Ya, tadi si Indra tanya tentang terjemahan Satu Yasin, apakah di Indonesia kan? Aku mungkin nanti UB bisa dijelaskan. Jadi sedikit tentang Hendrik Heine ya, nama lengkapnya itu Hendrik Heine. Saya membaca biografinya Karl Marx ya. Pada 1848 kira-kira ada revolusi itu. Jadi terjadi eksodus para aktivis kiri dari mana itu, dari Jerman ke Paris lah. Lah, Hendrik Heine ini satu kosan dengan Karl Marx dan Jenny. Jadi ada 3. Satu rumah itu ditempati 3 orang. Ini sedikit sedikit ilustrasi siapa sebetulnya Hendrik Heine ini. Jadi Hendrik Heine ini sastrawan penyair klasik ya. Exilnya itu sama-sama dengan Karl Marx ya. Nah, jadi Karl Marx itu menulis puisi sama-sama Hendrik gitu. Sama-sama Heine ini. Ketika suatu acara pembacaan puisi, itu Heine itu dikritik itu. Hendrik Heine itu dikritik sama teman-temannya, dia pulang nangis gitu. Pulang nangis, terus Karl Marx lah yang memberi motivasi, oh kamu nggak usah, jangan takut ini. Jadi memang Heine ini romantismenya tinggi gitu loh ya. Jadi ketika Heine dan Karl Marx sudah di Paris itu beberapa saat dengan Jenny juga istrinya Karl Marx, kemudian Karl Marx ini bertemu Engel ya. Friedrich Engel dari Inggris ya, yang partnernya ini. Jadi sebetulnya ada pandangan bahwa seandainya Karl Marx tidak ketemu Engel, itu bisa jadi penyair itu. Kenapa? Karena Karl Marx ini kuliah 2 kali, satu di Bonn, kedua di Berlin ya. Di Berlin dia belajar dari Hegel ya, namanya Hegelian, yang Junger Hegelian, jadi sebagai ahlinya Hegel muda di Berlin. Tetapi waktu di Bonn dia itu mendirikan ikatan penyair gitu loh, ikatan penyair mahasiswa penyair gitu. Jadi Marx itu sudah mengenal puisi ya sebelum dia betul-betul jadi Marxis gitu ya. Bahkan disertasinya Karl Marx ya, itu disertasinya Karl Marx itu dibuka dengan puisi. Aku nanti tak kirim ke UP ya. Ini aku punya puisi disertasinya Karl Marx. Tadi kemudian saya baca sedikit. Jadi tidak salah apabila digambarkan di sini ini dikritik kan Heine ini seolah-olah ini kok berbunga-bunga bahasanya ya, tidak realistis. Memang Heine itu tipenya seperti itu. Tetapi perlu dicatat ya bahwa Heine ini sastrawan penyair Jerman klasik yang betul-betul diperhitungkan di Jerman. Ya, dia dari Goethe, Schiller, kemudian ke belakangnya itu ke Heine ini. Jadi Heine ini kalau Goethe kan abad ke-17-an ya. Jadi ini si Heine ini abad 18-an. Jadi artinya setaraf dengan Karl Marx. Nah, itu aja. Terus ada satu baris puisi yang tertukar tadi. Artinya di baris puisi yang terakhir itu ya. Baris kedua dari bawah itu ditulis Unliebe Unruhe trinken. Nah, ini yang dalam versi Inggris Jermannya. Di dalam bukunya UP, Unruhe Unliebe trinken. Jadi Liebe itu cinta, Ruhe itu tenang gitu ya. Jadi artinya dan cinta dan ketenangan. Itu artinya seperti itu ya. Jadi itu hanya terbalik sedikit. Ini Liebe dulu, baru Ruhe. Di tempatmu, Ruhe baru Liebe gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, perubahannya. Terus ya,
dari saya itu aja sih. Tadi narasi-narasi yang diterjemahkan bagus juga, cocok. Ada kanibal, ada apa namanya. Jadi khusus bab 10 ya Ube, ini memang banyak Jermannya ini ya, puisi Jermannya, Jerman. karena ini hadir. Jadi nanti mungkin Ube perlu membuat semacam, kalau aku nggak tahu apa sudah punya, semacam dokumen khusus untuk penyair Heine, ya, penyair Heinrich Heine. Itu dulu aja dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Mas Sigit. Teman-teman, di beberapa ulasan memang Multatuli banyak mengutip beberapa puisi, tidak hanya puisi dari puisi dari Keats. Pengucapannya gimana? Keats Heine? Kalau namanya Heinrich Heine, Heinrich. nama lengkapnya. Di situ siapa namanya lengkapnya Heine-nya? Kalau di terjemahan Pak Yasin memang Heine aja, Multatuli menulis Heine aja. Iya. Heinrich Heine. Saya akan membacakan versi lengkap dari puisi ini. Memang puisi ini diulas oleh Batavus Drugstufel bait berbait dengan tujuan menunjukkan menurut dia bahwa puisi-puisi selalu berisi kebohongan dan penyair hanya sekumpulan penipu. Awalnya memang puisi ini tidak ada judulnya. Namun di Pak Yasin diberi judul. Judulnya adalah Cintaku Buat Hatiku. Di atas sayap laguku, kubawakan terbang cintaku, cintaku buat hatiku. Ke sana, ke padang datar Sungai Gangga, di sana ku tahu tempat yang indah. Di sana ada taman bersemarak kembang merah, bermandi cahaya rembulan. Seroja rindukan adiknya sayang, kembang violeta pacarnya terkekeh-kekeh. Memandang ke atas ke bintang-bintang, bunga mawar saling membisik, dongeng-dongeng yang harum wangi. Rusa-rusa yang saleh, rusa-rusa yang cerdik, melompat-lompat mendekat memasang telinga. Dan nun di sana menderu air sungai yang suci. Di sana kita menyelam di bawah naungan palma, menghirup ketenangan serta asmara, mimpikan impian yang serba bahagia. Nah ini puisi Heinrich Heine ini yang tadi saya bacakan adalah terjemahan Pak H.B. Yasin. Pak H.B. Yasin memberikan huruf kapital besar atas puisi tersebut. Jadi ulasan mengenai cinta kebenaran seseorang yang membacakan saja Keats Heine, bukan Heinrich Heine. Pak Yasin menulisnya Keats Heine, K-I-T-S-C-H. Yang berikut kepada seorang gadis yang duduk merajut di dalam. Saya potong ya. Ube. Keats ini bukan nama, bukan forename ya. Keats ini kicik itu loh. Seni yang Keats itu seni yang campur adul. Gitu. Jadi Keats Heine, Keats di sini adjektif. Keats Heine, ya, itu kan K-I-T-C-H kan? Yes. Ya, Keats itu kicik. Ya, kalau dalam bahasa Jerman kicik itu artinya adjektif yang jelai ya bahasa Jawanya. Aku nggak tahu Indonesia. Yang muradul yang tidak menarik itu ya. Jadi Keats kayak jeprut gitu kali ya. Ya kira-kira itu. Ini Mas Uban udah datang. Hati-hati gitar tuanya dibawa terus. Jadi Keats itu seni yang nyeleneh gitu. Misalkan dadaisme itu dianggap Keats oleh kelompok. Kayak embeling gitu ya. Beling yang aneh gitu ya. Yang ya puisi-puisi embelingnya Remi Silado. Jadi Keats Heine Keats itu bukan nama ya. Itu dugaanku itu. Kalau ini Jerman, satu-satunya penyair Jerman itu ya Heinrich Heine ini. Lah, Heine itu dianggap Keats, artinya dianggap seninya itu yang kicik, yang tidak menarik. Ya. Kalau di dalam sastra Indonesia ada istilah dulu sastra picisan. Mirip-mirip seperti itulah ya, roman picisan. Lah, Karl Marx pernah mengomentari puisinya Goethe yang berjudul bunga yang indah di Strasbourg. Memang
si Karl Marx pernah dengan Herder itu belajar di Strasbourg ya, di Paris, karena Paris Prancis dulu wilayah Jerman. Lah itu sama, dia Karl Marx mengejek si Goethe ya, oh bunga yang indah, ngapain tuh bunga indah? Seperti ini siapa namanya Batavus ini, puisi ini hanya kebohongan. Jadi dia akan melihat dari sisi realistis ya. Dia tidak melihat dari sisi seni ya, seni puisi itu sendiri kan gitu ya enggak. Ini memang orang bisnismen kan, orang pikirannya dagang dulu itu. Oke, lanjut. Baik, teman-teman, memang ada beberapa penyair yang pada akhirnya dikutip oleh Multatuli ataupun juga sering dibanding-bandingkan. Misalnya ketika orang mempertanyakan mengapa Multatuli menjadi penting sebagai pengarang, mengapa misalnya tidak Liebig atau Molière atau Schiller atau Goethe atau Heine atau misalnya Thiers, Lamartine, Malthus, Scialoza, Smith, Shakespeare, Byron atau Pondel, ini yang sering disandingkan. Memang banyak penyair-penyair Jerman dan Belanda yang sengaja disandingkan oleh orang-orang yang selalu mempertanyakan mengapa Multatuli harus diperingati. Nah, saya misalnya menemukan Multatuli mengutip sajak-sajak Heine dalam konteks dia menyampaikan pendapatnya dari perspektif Batavus Druckstuffel. Namun nanti di lain tempat, Multatuli juga menulis puisinya sendiri, kemudian Multatuli juga menjadi penulis puisi untuk Saijah dan Adinda. Ini semua ingin menyampaikan bahwa novel ini juga tidak melulu tentang roman atau narasi tentang kerbau, tentang rakyat, namun bagaimana Multatuli ingin masuk ke ranah sastra yang lain, yaitu para penyair. Bahkan karyanya yang lain selain roman Max Havelaar, Multatuli juga ada sekumpulan ide-ide yang terdiri dari 7 jilid, kemudian ada kumpulan sajak surat-surat cinta atau mini briefen. Jadi bagaimanapun Multatuli pertama kali menulis catatan harian dan menulis puisi. Itu terjadi ketika ia bekerja di Natal dan Padang sekitar tahun 1842. 12 tahun sebelum ke Lebak. Dik Hartoko menulis di Bunga Rampai bahwa kebiasaan Multatuli menulis catatan harian dan mengirimkan puisi itu dapat membuat ia bertahan selama 9 bulan tanpa pekerjaan di Padang karena diskor oleh atasannya, dan dia bisa makan itu setelah menulis puisi. Ada puisi panjang dia tentang ibu, nanti kita akan menemukannya di bab-bab selanjutnya. Demikian. Ya, saran untuk UP ya. Barangkali nanti ada kalau kamu bisa membuat isi panjang ya dong, puisi-puisi di dalam novel Havelaar. Wah, itu menarik ya dong. Jadi siapa saja penyair atau puisinya yang dicomot oleh Multatuli di Havelaar diambil, dan itu bukan hal yang baru. Kenapa aku bilang begitu? Karena di Ulysses itu ada banyak puisinya Dante dimasukkan kan gitu ya enggak, bahkan dalam bahasa Latin langsung. Nah, kalau ini kan dalam bahasa Jerman asli dari bahasanya Heinrich Heine ya. Jadi menarik itu kalau bisa puisi di novel Havelaar, wah itu asik. Baik. Silakan jika ada yang lain. Bagi teman-teman yang lain ingin mendiskusikan lagi lebih jauh bab 10 ini, silakan. Lanjut. Mungkin kalau tidak ada, kita akhiri saja reading group yang ke-20 ini dengan akhir dari bab 10. Minggu depan kita bisa dengarkan
dari Mas ini ya, dari Mbak Jenny, Mas Jenny, betul. Atau yang lain pendapat-pendapatnya menarik juga untuk didengar ya. Cukup Mas, saya hanya penikmat mendengarkan saja. Penikmat itu gimana ya? Ngopi-ngopi. Oke. Saya jangan sampai terkesan kita ngomongin sendiri gitu ya, yang lain-lain. Yang lain udah pada lab. Yang tadi lab tuh takut kayaknya tuh. Ya, kita lanjut minggu depan seperti biasa hari Kamis masuk bab 11 ke 21. Semoga besok lebih banyak lagi yang ikut. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Dan mohon maaf bagi Mas Suban karena kita sudah selesai ya. Jadi belum masuk. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih depan. semuanya. Nah. Sampai ketemu Kamis depan.